Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma. Kita membuka dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca ayatnya yang pertama hingga ke-8. Kitab Roma pasal 8 ayat pertama hingga ke-8 bunyinya demikian. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tema kita atau tema firman Tuhan yang kita baca pada siang ini, hari ini adalah hidup oleh roh. Di dalam era di mana Roh Kudus hadir di muka bumi, sejak di mana Kristus naik ke surga pada hari yang ke-50 setelah mulai hari kebangkitan Yesus Kristus, maka di situ disebut hari turunnya Roh Kudus di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, ini adalah hari yang sangat penting, atau di mana peristiwa yang sangat penting dari antara orang-orang yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Kenapa Roh Kudus ini perlu hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang percaya? Karena ini adalah janji Tuhan sendiri. Kehadiran Roh Kudus adalah suatu rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk menggenapkan seluruh rencana keselamatan. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan bagaimana Roh Kudus adalah suatu pribadi Allah, pribadi yang akan melanjutkan pekerjaan Kristus. Itulah sebabnya ada hukum yang dihadirkan oleh Roh Kudus di dalam kehadirannya. Hukum ini disebut adalah hukum roh. Hukum roh ini artinya apa? Hukum yang dimana akan membawa manusia kepada suatu kelepasan dari dosa. Itu adalah hukum di mana Roh Kudus menghadirkan akan suatu keadaan hidup orang-orang percaya, khususnya yang sedang melanjutkan kehidupan mereka di muka bumi. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan begini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Kristus, bahwa orang yang di dalam Kristus, mereka tidak ada lagi penghukuman. Ini hukum. Maka kalau hukum yang telah ditetapkan Kristus seperti ini, maka ini akan berlaku bersifat kekal. Nah, lalu dikatakan ayat kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum dosa. Nah, jadi kehadiran Roh Kudus adalah Dia melanjutkan pekerjaan kemerdekaan, pembebasan umat Tuhan dari kuasa dosa. Jadi tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus, mempunyai relevan, mempunyai suatu hubungan yang erat dengan apa yang disebut kemerdekaan dari dosa. Jadi di sini ada satu hukum yang memang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah Ia akan membebaskan atau memerdekakan orang-orang percaya dari kekuasaan dosa di muka bumi ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat karya Roh Kudus ini, apa yang menjadi wujud nyata? Kalau Kristus karyanya di atas kayu salib, di situ terbentuk satu pengorbanan, itu di mana korban itulah yang menghapus dosa atau perbuatan dosa manusia. Itu adalah fasilitas yang Allah sediakan, yaitu korban. Jadi korban itu adalah suatu fasilitas yang sangat-sangat berkenan atau ditentukan oleh Allah agar manusia mendapatkan pengampunan. Nah, sekarang Roh Kudus hadir. Dan ini adalah kelanjutan Roh Kudus akan memerdekakan. Jadi ini kontinuitas karya antara Kristus dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus melanjutkan, jadi Dia memerdekakan dari kepada setiap individu dari dosa yang ada di dalam dirinya. Bagaimana Dia memerdekakan itu? Mari kita lihat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Mulai, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini hukum yang dihadirkan oleh Roh Kudus ialah seperti itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran. Ini karya-karya Roh Kudus. Maka kalau kita mau melihat apa yang Roh Kudus hadirkan di dalam kehidupan orang percaya kepada Kristus, ini terlihat adalah kasih. Kasih ini itu adalah hukum yang memang datang dari Roh Kudus. Kasih, kesabaran, ini hukum. Kalau sesuatu hukum itu berarti dia sudah bersifat paten atau tetap, tidak bisa berubah, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau ini sebuah hukum, maka ini pun akan berlaku kekal. Orang yang ada di dalam kerajaan surga, orang yang dipenuhi dengan hukum-hukum ini, hukum kasih, hukum kesabaran, hukum kesetiaan. Jadi ini akan membangun hidup orang-orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah melihat ini bagian daripada karya Roh Kudus. Nah, kalau ini merupakan karya Roh Kudus, maka manusia kita yang daging ini harus dimatikan. Artinya, hal-hal yang berdosa itu harus digantikan oleh hukum yang dari Roh Kudus. Apakah itu hukum dosa itu? Kelanjutannya di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang sebelumnya ialah pada ayat yang ke-17 kita melihat, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Kemudian ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah keinginan daging yang tidak diizinkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak menghasilkan buah-buah seperti itu. Jadi di sini terjadi pertentangan, ada perbedaan, ada dua hukum yang ada di muka bumi ini yang perlu kita perhatikan. Yang satu hukum yang dibangun oleh Roh Kudus yang nanti menjadi ketentuan hidup orang-orang percaya, bahwa kamu harus hidup oleh Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Sedangkan ada hukum lain, hukum dosa namanya, yang juga ada di dalam manusia, yang tadi sudah dibacakan tadi, bahwa seperti itu. Maka di dalam kehidupan kita di dunia ini perlu memang kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus tetap bersekutu dengan Kristus agar kehidupan roh itu selalu membangun karyanya dalam diri kita. Ingat bahwa kita di dunia ini belum jauh dari dosa. Dosa itu gampang atau masih mudah kita melihat dengan mata kita mudah mendengar dengan telinga kita bagaimana itu terjadi. Karena memang dosa itu adalah nyata dan fakta dan bukan fiktif. Itu nyata di dunia ini. Nah sekarang di dalam perjuangan kita, di dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan suatu hukum baru. Hukum ini telah disediakan oleh Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus harus hadir di dunia ini untuk menghadirkan kehidupan yang benar, yaitu kasih, sukacita. Nah ini kehadiran hukum ini, dia akan memerangi hukum dosa yang memerdekakan kita daripadanya. Seperti tadi percabulan atau perseteruan atau perselisihan dan kedengkian, itu akan kita dimerdekakan oleh Roh Kudus dari hukum-hukum itu. Nah kalau hukum dosa itu sendiri adalah hukum yang ada berlaku di bumi ini. Itulah sebabnya kalau dia berlaku di bumi ini dan dia itu tetap terjadi dan aktif di hidup manusia. Maka kalau kita datang kepada Kristus, kita dituntut untuk hidup oleh Roh. Nah, di dalam kerendahan hati kita selalu datang supaya Roh Kudus memimpin kita. Ini adalah pribadi Allah. Apakah seseorang mengalami kesukaran ketika berkata Roh Kudus pimpin saya? Tidak ada kesukaran. Seseorang yang telah percaya kepada Kristus, dia pantas menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Dikatakan di dalam kitab Roma bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, di situ mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Maka dikatakan di sini pada ayatnya yang ke-16 dari Roma pasal 8, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah satu kondisi hidup kita yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia secara hukum ilahi, dia telah menerima Roh Kudus. Ini hukum ilahi yang menetapkan, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Itulah sebabnya kalau kita melihat orang yang percaya kepada Kristus, secara otomatis dia akan hidup dalam kasih. Karena ini karya Roh Kudus, ini hukum Roh. Hukum Roh, kalau kita melihat kasih, itu bukan hukum daging, itu bukan hukum manusia. Kasih itu adalah hukum Roh, hukum ilahi yang datang dari surga. Dan hukum kasih ini tidak pernah berdosa. Jadi setiap orang yang mengasihi sesamanya, itu
itu menandakan tentang kekudusan. Jadi kekudusan hidup adalah kasih. Jadi persekutuan kita dengan Allah nyatanya itu ialah kasih. Jadi kalau kita benar-benar melihat bahwa kita beribadah kepada Allah, maka hidup kita itu akan terlihat kasih di dalamnya. Nah ini saudara-saudara, inilah yang disebut hidup oleh roh. Hidup oleh roh itulah hukum-hukum roh. Dan kasih itu adalah kebenaran. Kasih itu tidak pernah salah. Jika seseorang mengasihi sesamanya, dimanapun dia berada, dia pergi ke benua manapun, hukum itu berlaku dan diterima oleh semua orang. Mari kita baca dalam Roma pasal 8 tadi, dikatakan bahwa di dalam Galatia pasal 5 maksudnya, ayatnya yang mulai ayatnya yang ke-24 dikatakan 23 ya. Kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi hukum yang ada di berbagai negara atau bangsa yang mengatur semua tata cara hidup manusia. Bila kita hadir dengan kasih, hukum itu berlaku benar di sana. Hukum walaupun ini hukum ilahi, tapi ini sangat menolong manusia. Hukum kasih ini itu berarti kita mengizinkan Allah memerintah kita. Jadi kalau kita melakukan hukum kasih, kita melakukan hukum Allah, perintah Allah. Allah memerintah atas kita. Jadi ini hukum baru, hukum yang memang berlaku di surga. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam karya-karyanya di dalam umat Tuhan, selain melakukan mujizat-mujizat, dia mengerjakan atau menghadirkan hukum-hukum. Nah ini saudaraku, jadi kita di dalam memasuki hari hidup kita harus sadar bahwa kita harus melakukan hukum-hukum roh atau hukum-hukum Tuhan. Nah, hukum roh inilah sudah digariskan tadi. Jadi sudah tidak bisa ada hukum yang menentang hukum roh. Hukum ini membawa damai sejahtera. Hukum ini membawa kedamaian. Hukum ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera kepada umat manusia di muka bumi. Maka hukum ini itu dimulai dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita orang yang mengerti hukum roh ini, yang tentunya kalau kita jumlahkan hukum roh dalam Galatia pasal 5, mari kita coba menghitungnya ada berapa jumlah hukum yang tertulis di sini. Mulai ayat 22 dikatakan kasih 1, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri, 9 buah roh atau 9 karya Roh Kudus yang sudah ditetapkan, dijelaskan kepada kita. Jadi kalau kita mengingat 9 buah karya Roh Kudus sebagai hukum, maka kita hidup di dalam perkenanan kepada Allah. Kita berkenan kepada Allah, bukan dengan standar manusia. Jadi hukum ini adalah berkenan kepada Allah dan diperuntukkan agar manusia bisa hidup dengan sesamanya sejahtera di muka bumi. Jadi relasi hukum ini selain pertama dengan Allah, tentunya berguna bagi manusia. Jadi kita mendapat sekaligus makna ganda. Kita berkenan kepada Allah, keselamatan, hidup kekal menyertai dan ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian berguna bagi hidup manusia di bumi. Itulah sebabnya kalau dosa yang masih ada di muka bumi itu terus menerus kita gantikan dengan hukum roh ini, maka hukum dosa yang ada di dunia ini semakin lama semakin pudar.
atau tidak menguasai manusia lagi. Nah, ini adalah suatu perjuangan. Ini suatu karya iman kita. Itu lewat suatu persekutuan, lewat suatu doa, lewat suatu iman yang memang selalu kita persembahkan, kita hadirkan di hadapan Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus ini bukan melibatkan akal manusia semata, tetapi melibatkan iman. Jadi iman ini, kalau kita melihat iman kita hidup, maka dia itu akan dinilai dengan 9 hukum kasih ini. Iman kita hidup, iman kita beraktivitas, itu diukur dengan 9 buah Roh Kudus ini. Karena iman kepada Kristus tidak pernah terlepaskan dari karya Roh Kudus ini. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengukur kerohanian kita bila kita percaya kepada Kristus, ini sudah ada standarnya. Dari 9 hukum ini saja sudah bisa membawa kita kepada suatu pengenalan diri kita bahwa kita berkenan kepada Allah. Kita berkenan kepada Kristus. Dan ini kebenaran, ini memenuhi kita. Bagaimana Roh Kudus memenuhi kita? Ini pun menjadi kriterianya. Seseorang dikatakan kamu dipimpin oleh Roh Kudus bila apa? Itu terlihat kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Ini dampak-dampak, dan ini bukan hal yang maya atau yang dikatakan hanya berbau rohani, tapi itu nyata dalam perilaku dan perbuatan kita. Hukum ini berlaku ketika kita ada di rumah tangga. Hukum ini berlaku ketika kita ada di masyarakat. Hukum ini berlaku ketika kita ada di dalam dunia pekerjaan. Hukum ini berlaku ketika kita bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Semua manusia kalau menjalankan hukum-hukum Allah yang kita sudah lihat di dalam 9 ini, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah umat manusia yang di muka bumi ini. Karena hukum ini datang dari Allah, datang dari surga, datang dari kerajaan Allah, maka itulah wujud kerajaan Allah. Maka kalau di gereja kita beribadah, kita akan melihat kerajaan Allah dari 9 hukum ini. Ketika seseorang mengasihi sesamanya, seseorang damai sejahtera, kelihatan indah. Itulah keindahan kerajaan surga. Kita sudah bisa rasakan di bumi ini ketika kita melihat hukum ini berlaku, diterapkan, dipakai dalam hidup manusia. Jadi itulah sebabnya yang memakai hukum ini adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang Kristen, orang percaya yang memang menggunakan hukum ini. Untuk hukum-hukum ini sukar dijalankan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena hukum ini berpadanan. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka di situ otomatis Roh Kudus melanjutkan dan hadir di tengah individu tersebut dan kemudian menghasilkan hukum-hukum roh. Nah ini saudara-saudaraku, kita melihat maka inilah ruang lingkup kehidupan kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka di sini pun kita akan memperhatikan hukum-hukum ini. Hukum ini itu adalah menjadi terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dari mana kau wujud terang itu? Dari 9 hukum roh ini. Atau 9 item, bukan 9 hukum. Hukum roh yang terdiri dari 9 item ini yang sudah disebutkan tadi. Jadi hukum roh adalah satu dan terdiri dari 9 item-item yang sudah disebutkan. Nah itulah sebabnya kita sadar bila kita mau melihat diri kita tetap berkenan kepada Allah, kalau kita sudah tidak rendah hati, cepat kita bilang, oh kita ini kurang rendah hati. Kalau kita tidak sabar, oh koreksi lagi, kita harus sabar. Kita harus memakai hukum roh. Kalau kita kurang lemah lembut, masih kasar, kembali. Oh saya kurang lemah lembut, saya harus memenuhi hukum roh. Ini
upaya membangun pribadi manusia roh kita di sini harus mempunyai relasi dengan Kristus selalu. Doa-doa yang kita naikkan itu akan menetapkan, meneguhkan 9 hukum ini. Jadi kita tidak bingung-bingung mencari hukum-hukum yang harus memenuhi kita. 9 hukum ini sudah menjadi jelas di depan mata kita. Tidak kita perlu menambahkan lain-lain. Karena ini sudah dikatakan, apabila kamu melakukan hukum ini, tidak ada hukum lain yang menentangnya. Ini sudah sempurna. Rasul Paulus menampilkan hukum ini sebagai hukum kelengkapan hidup kita di dunia ini untuk berkenan kepada Allah. Hukum ini tidak kurang. Hukum ini sudah mampu membawa kita dalam kekudusan Allah, di dalam kebenaran, tiada bercacat celah. Ini yang kita harus tahu. Inilah rumusan kekristenan menyangkut kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jadi kebenaran itu berbicara tentang apa? Tentang hukum. Hukum itu apa? Hukum dari Allah, hukum ilahi dari surga. Inilah kalau kita berbicara tentang kebenaran, di sini kita mulai berpijak. Kita mulai melangkahkan kaki pengertian-pengertiannya. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu titik berangkat kita berbicara tentang kebenaran. Karena ini adalah hukum. Jadi ini bukan sebuah karakter individu, tapi hukum yang sudah ditetapkan Allah agar itu menjadi dasar kehidupan atau buah-buah kehidupan, praktek-praktek kemanusiaan kita di dunia ini. Jadi kalau kita mempraktekkan hukum Tuhan ini secara sempurna ini, itu tentunya kita menjadi orang yang dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan ialah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita terus menelusuri hidup kita ke depan, maka kita tidak boleh menyimpang atau keluar dari hukum roh ini. Hukum ini sangat-sangat berguna dan tentunya sekali lagi dia sudah sempurna. Dia dapat membuat kita sempurna, menjadi manusia sempurna di hadapan Allah. Jadi kemudian kita akan melihat bahwa bagaimana iman kita bertumbuh. Ini pun dari sini. Iman kita akan menyerupai seorang yang dewasa. Orang yang memiliki iman dewasa itu dari sini. Jadi antara iman dan kehidupan rohani kita, persekutuan kita dengan Allah itu didasari dan diselimuti oleh hukum roh ini. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita sudah sempurna dengan hukum roh ini, maka tiada gunanya lagi kita menambahkan hukum-hukum tradisional manusia yang dibangun oleh manusia. Apa yang dibangun oleh manusia, hukum-hukum yang dibangun untuk relasi dia dengan sesama, itu tentunya tidak memiliki kualitas yang Allah berikan. Karena Allah memberikan sebuah hukumnya tidak didasari atas motivasi untung rugi, tetapi didasari atas keselamatan. Tapi kalau manusia membuat hukum, dia selalu memikirkan untung rugi. Kalau dia membuat hukum relasi antara seseorang dengan seseorang di antara masyarakat, mereka memikirkan keuntungannya apa, kerugiannya apa. Lalu itu kemudian diterapkan. Kalau lebih banyak untungnya itu diterapkan. Kalau ruginya berarti mereka tidak menerapkan. Nah itulah sebabnya kalau kita menerapkan hukum ilahi, tidak ada poin-poin yang menampilkan keuntungan dan kerugian. Di situ hanya menampilkan tentang keselamatan. Dan keselamatan ini adalah penilaian yang tertinggi yang datang dari Allah. Maka di sini kalau kita menerapkan hukum keselamatan ini, maka ini akan membuat manusia damai sejahtera. Ini yang harus kita pakai di dalam hukum kehidupan kita. Dan di era Roh Kudus, di mana Roh Kudus telah hadir,
Dan ini sebagai sejarah kita memperingati hari kehadiran atau keturunan Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan hukum roh. Hukum roh. Maka kalau ada kesombongan, ini harus ditinggalkan. Kalau ada keangkuhan, itu bukan hukum roh. Kalau ada perselisihan, itu bukan hukum roh. Kalau ada permusuhan, itu bukan hukum roh. Itu semua hukum yang ada dalam dosa-dosa manusia. Maka kalau ada permusuhan, jangan lakukan. Kalau ada orang yang memusuhi, jangan mengikutinya. Kan itu bukan hukum roh. Maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu hukum roh. Kalau ada orang memusuhi kamu, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu hukum roh. Itulah sebabnya hukum kasih adalah hukum yang paling tertinggi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah umat manusia. Ini hukum roh, hukum ilahi. Dan sekiranya ada satu bangsa menerapkan hukum roh yang 9 poin ini, maka di situ terjadi damai sejahtera yang dahsyat. Di situ ada mujizat besar terjadi, di mana kerajaan Allah hadir, di mana banyak orang dilawat, diberkati, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, baik ekonomi, baik kesehatan. Bila hukum roh ini diterapkan secara murni, ini yang menjadi idaman-idaman Allah terhadap umat manusia. Supaya orang-orang percaya mereka lah menjadi orang terdepan melakukan hukum roh. Maka ini kita akan melihat situasi-situasi dunia semakin baik kalau kita mengedepankan hukum roh di dalam setiap aturan yang kita jalankan. Setiap hukum yang diterapkan, kalau mengambil perbandingannya dari hukum roh, maka hukum itu akan sempurna. Hukum itu tidak akan bercacat bila mengambil daripada hukum roh. Maka itulah sebabnya saudara, kita akan menjalani hidup ini, kita harus memperhatikan bahwa di dalam hidup kita sudah ada hukum roh. Jadi kita bisa memegang, kita tidak perlu menggunakan hukum daging, hukum dosa, yang dimana mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya tidak perlu itu dilakukan. Karena itu hukum daging, hukum keberdosaan, hukum yang seringkali membuat manusia terjebak dan jatuh dalam dosa dan akhirnya menentang Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita untuk membuka wawasan kita melihat hukum di dunia ini, bahwa hukum itu sangat perlu kita pakai sebagai tongkat kehidupan, perjalanan hidup kita, keputusan yang kita ambil baik pribadi, keluarga maupun dalam pekerjaan, ini dipakai sebagai ukuran. Dan Tuhan Yesuslah yang memberkati kita. Dia memelihara kita, dia memberikan kepada kita akan kebenaran-kebenaran yang membuat kita merdeka dari dosa. Semoga kita masuk di dalam hari-hari ke depan ini penuh dengan kebenaran yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita, di dalam memberi respon terhadap firman Tuhan ini, bahwa kita perlu memang selalu mengintrospeksi diri kita, selalu mau melihat diri kita, bahwa kita membutuhkan selalu pembaruan hari lepas hari. Hukum-hukum Tuhan harus diperteguhkan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa setelah kami mendengarkan firman-Mu di hari ini. Sungguh firman-Mu teguh, kuat, dan penuh dengan kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Sebab dosa selalu membawa manusia kepada kesalahan dan membawa manusia kepada malapetaka, bahkan penghukuman-penghukuman yang terjadi terhadap setiap orang, bahkan umat manusia di muka bumi. Oleh karena mereka menjalankan hukum-hukum keberdosaan,
bukan hukum-hukum kebenaran, hukum keilahian. Itulah sebabnya kami mau menerima hukum Tuhan, memperteguh iman kami, memperteguh pengetahuan kami lagi bahwa hukum kasih, hukum yang tertinggi dari seluruh hukum yang ada di muka bumi ini perlu kami menjalankannya. Tuhan, Engkau membarui, melengkapi kami lagi dengan hukum-Mu, hukum yang membawa kami kepada kesempurnaan, perkenanan kami di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Kristus, ia sudah tidak ada lagi dalam penghukuman. Roh Kuduslah yang telah memerdekakan kami dari dosa. Itulah sebabnya hukum roh akan memenuhi hidup kami. Kami menjadi terang di muka bumi. Kami akan menjalankan hukum-hukum ini baik dalam pribadi, rumah tangga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah-tengah pergaulan antar bangsa atau antar sesama. Di sini kami menjalankan hukum-hukum roh. Maka ya Tuhan, kenyangkan kami dan penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, dan itu akan menghasilkan mujizat-mujizat dalam hidup ini, mujizat-mujizat yang akan memperbaharui baik kesehatan, memperbaharui ekonomi, memperbaharui lingkungan sosial politik. Semua itu mempunyai dampak yang besar, di mana kerajaan Allah hadir dengan hukum kasih. Kerajaan Allah memerintah dengan hukum kasih, sehingga manusia menikmati damai sejahtera, keselamatan. Maka ini hidup kami umat Tuhan di hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Maka Engkau berkati, meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, biar kami menjadi orang-orang benar Tuhan di muka bumi, orang-orang yang memiliki kebenaran, orang-orang yang berdiri teguh dalam kebenaran, tidak bimbang dan tidak khawatir dengan hukum Tuhan. Hukum ini berlaku dimanapun saja manusia berada, sehingga kami tidak perlu takut menjalankan hukum Tuhan. Hukum ini yang membela kami. Hukum ini kami melakukan itu berarti Engkau sendiri Tuhan berpihak kepada kami, karena hukum ini adalah milik-Mu. Siapa yang menjalankan hukum ini, dia ada di pihak Allah. Maka itulah sebabnya Tuhan membela setiap orang di muka bumi yang melakukan hukum-hukumnya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Maka berkatilah pekerjaan-Mu, pemberitaan Injil hamba-hamba-Mu yang mengajarkan firman kepada semua orang. Biarlah itu bertumbuh, supaya kualitas iman semakin bertumbuh, kuantitas hidup orang-orang yang diselamatkan pun juga terjadi. Gereja Tuhan bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Kerajaan Allah dipenuhi dengan orang-orang yang diselamatkan, yang dosanya diampuni. Maka itulah sebabnya hidup ini penuh dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia pengampunan dosa yang sudah kami terima, dan kami akan masuk dalam dunia ini dengan disertai oleh Roh Kudus. Karuniakan kami mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib, disertai karya-karya Roh Kudus ini, karena inilah era di mana Roh Kudus bekerja di tengah gereja Tuhan untuk mempermuliakan Kristus Yesus. Mujizat-mujizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat oleh kuasa-kuasa spiritisme dan kuasa kegelapan dilepaskan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka dihiburkan, mereka yang mengalami intimidasi dari pengaruh kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan. Semuanya itu merupakan karya Roh Kudus yang ajaib. Kami umat-Mu dipelihara di dalam kekudusan-Mu. Bapa, terima kasih. Maka kami berdoa untuk kehidupan kami memasuki hari hidup kami. Hamba mendoakan umat-Mu di tempat ini yang akan memasuki dunia kerja besok. Mereka bekerja di instansi pemerintah, di swasta, di BUMN. Mereka yang juga menjalankan bisnis pekerjaan pribadi mereka. Tuhan berkati mereka yang pensiunan, mereka juga yang studi mahasiswa, yang pelajar, mereka juga yang baru hadir lahir, karena Tuhan menghadirkan, menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu ini, kuduskan, dan biarlah kekudusan Tuhan memenuhi setiap kehidupan umat-Mu ini dari hari lepas hari, sehingga kami menikmati sukacita Tuhan. Kami bersyukur lagi. Maka hari ini juga Tuhan bukakan hal-hal yang baru. Tuhan tambahkan, berkati mereka yang mempersiapkan diri memasuki rumah tangga. Mereka mempersiapkan baik fasilitas keuangan. Tuhan membuka dan campur tangan, sehingga mereka pun ketika merencanakan itu, mereka tidak meleset,
karena hikmat Tuhan ada. Itulah sebabnya kami selalu berdoa, mendoakan hal-hal yang menjadi kebutuhan utama kami, umat-Mu. Maka berkatilah setiap umat-Mu ini dari hari lepas hari, baik kesehatan mereka, baik kekuatan-kekuatan baru, memberikan semangat, motivasi yang dari surga untuk berdiri, memandang kehidupan ini, melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memimpin setiap umat-Mu ini di dalam perjalanan hidup ini. Maka kami bersyukur lagi karena Tuhan sendirilah yang berotoritas, memerintah, menguasai hidup kami, sehingga kami tunduk menjadi umat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk lingkungan dan bangsa kami pula, sehingga lingkungan kami pun mengalami pembaruan-pembaruan dan terjadi mujizat-mujizat Tuhan dan berkat Tuhan turun di tengah-tengah kami, tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami dapat tercukupkan dengan soal makanan dan minuman dan keamanan dan juga kesehatan. Semua ini akan menjadi satu kesatuan dalam karya Roh Kudus, karena kami berdoa supaya Roh Kudus semakin menyatakan kuasa-kuasa kerajaan surga. Kehadiran Engkau Roh Kudus di tengah kami, umat-Mu, menjadi motivator hidup kami untuk menjalankan setiap hukum Tuhan. Maka hari ini bimbinglah kami memasuki hari-hari hidup kami. Kami selalu berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami menyerahkan segala tubuh jiwa roh kami, dan biarlah turunlah anugerah Tuhan dari surga, kasih karunia dari Allah Bapa, bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus-Mu menyertai kami hari lepas hari. Dan kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan